Semua katakan haleluya. Wow, puji Tuhan. Semua katakan haleluya sekali lagi. Kita berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus. Tes. Boleh digedein dikit. Tes. Hari ini ini udah enak nih. Makasih ya Rian. Puji Tuhan. Rian beda sendiri. Kita pada pakai baju hitam, dia coklat. Emang beda orangnya. Oke. Puji Tuhan, terima kasih buat kedatangannya Bapak Ibu. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Sangat powerful tadi. Penyembahan terakhir, karena salibmu ku hidup. Karena memang kalau bukan karena Tuhan, kita masih jadi orang berdosa. Karena Tuhan Yesus berkorban, disalibkan. Semalam saya pada saat mempersiapkan khotbah, saya coba cek lagi, saya coba baca lagi, mengulang setiap tahun bagaimana kematian Tuhan Yesus. Saya bayangin begitu berat proses kematian Tuhan Yesus. Pas saya baca, dia bilang sampai keringatnya keluar darah. Saya tanya sama dokter gitu gimana sih bisa sampai keringat darah? Karena begitu ketakutannya dia waktu itu, begitu takutnya dia, begitu dia merasakan bahwa dia itu sebagai manusia normal. Pada saat dia memikul salibnya, pada saat dia pikul salib itu tidak dekat. Saya waktu diizinkan Tuhan pergi ke Israel, waktu jalan salib, saya pikir tuh jalan salib itu kurang lebih mungkin cuma 200 meter atau 500 meter. Tahu-taunya sampai 20 kilo. Begitu berat. Habis itu saya juga saya aja yang bawa Edrea aja agak komplain. Tapi Tuhan bawa salib. Saya baca juga salibnya itu beratnya sampai 50 kilo. Dia bawa sendiri 50 kilo itu sendiri. Saya gak bisa habis pikir. Saya bawa 1 galon aja Aqua, saya udah ngoceh. Saya bilang ke Jack sama Leo, bantuin. Itu dia sendiri dia bawa. Dan kebetulan saya ada sedikit PPT, nanti saya akan sampaikan ke Bapak Ibu di akhir khotbah bagaimana saya ingin memperlihatkan pengorbanan Tuhan Yesus yang saya bilang begitu berat. Kenapa? Karena ini diriset sama mereka para dokter, fakta pada saat Tuhan Yesus disalibkan. Tapi yang ini nanti saja, kita akan jelaskannya nanti. Kita buka dulu firman Tuhan dalam Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat yang ke-44 sampai 49. Yang sudah dapat katakan amin. Oke. Kita baca bersama. Dimohon Bapak Ibu bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Judulnya adalah Yesus mati. Ayat 44, 2, 3. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu,
pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Kita tutup mata kita. Terima kasih Tuhan buat sore ini. Engkau baik Tuhan. Hari ini Engkau telah mati untuk menebus segala dosa kami. Engkau Allah yang luar biasa. Pengorbananmu tidak pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat darah yang tercurah. Terima kasih buat penghinaan. Terima kasih buat contoh yang baik buat kami. Hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah urapan turun atas hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Judul khotbah saya pada saat sore ini adalah Yesus menyerahkan nyawanya. Waktu saya baca ini, saya berdoa, Tuhan apa yang mau saya sampaikan, dari poin mana yang ingin saya sampaikan. Dan Tuhan memberikan saya berkat, yaitu tentang Yesus menyerahkan nyawanya. Pada saat terakhir dia disalibkan, kata-katanya adalah ayat 46. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu kata-kata yang sangat powerful Bapak Ibu. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kuserahkan nyawaku. Saya pikir kok ada katakan kuserahkan nyawaku. Saya coba melihat dari teks bahasa Inggris, dikatakan I commit. Saya memberikan nyawaku. Kata itu maksudnya adalah, saya coba kulik Tuhan, apa ini? Kuserahkan nyawaku. Kuserahkan nyawaku adalah pada saat kita semua mempunyai uang, kita serahkan ke bank, ke deposito, kita serahkan kepada bank. Pada saat kita serahkan uang kita kepada bank, kita pasti menginginkan adanya timbal balik. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kita menginginkan bahwa ya, kuserahkan uangku kepada bank, berarti ada sesuatu benefit yang kita dapat. Bapak Ibu, pada saat Stefanus mati, biarlah rohku ada padamu. Tapi berbeda pada saat Tuhan Yesus mati. Pada saat Tuhan Yesus mati, dia bilang, aku yang serahkan nyawaku kepadamu. Ada sedikit perbedaan di sini. Aku menyerahkan nyawaku kepadamu. Itu menyatakan bahwa Tuhan Yesus berbeda dengan manusia normal. Tuhan Yesus berbeda. Pada saat dia lahir pun dia berbeda. Pada saat dia mati sekarang, dia pun berbeda. Dia bilang adalah kuserahkan nyawaku kepadamu. Pada saat dia bilang kuserahkan nyawaku padamu, dia mempunyai kekuatan yang penuh terhadap nyawanya. Dia serahkan nyawanya, bukan diambil nyawanya, tapi dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Maksudnya adalah dia mempunyai kekuatan penuh terhadap nyawanya, berbeda sama manusia biasa. Amin Bapak Ibu. Di situ dia bilang kuserahkan nyawaku kepadamu. Saya bilang Tuhan, kuserahkan nyawa itu berarti dia mendeklarasikan imannya. Dia mendeklarasikan imannya bahwa pada saat kuserahkan nyawaku kepadamu Bapa, aku yakin hari ketiga aku akan bangkit. Dan pada saat hari ketiga dia bangkit, benar, hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Amin. Banyak sekali yang kita bisa kupas tentang kematian Tuhan Yesus ini. Tapi saya ingin mencoba kupas yang kita bisa pelajari apa sih dari kematian Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita pelajari dari kematian Tuhan Yesus. Yesus mengedepankan kata-kata yang nyaring pada saat dia meninggal. Pada saat dia disalibkan, kata-kata yang nyaring. Dia bilang ada, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.
Kata siapa kata-kata yang nyaring? Coba kita buka dalam Markus 15. Bapak Ibu masih semangat? Markus 15 dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Markus 15 ayat yang ke 37. Markus 15 ayat yang ke 37. Saya bacakan saja. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring. Saya ulang. Lalu berserulah Yesus dengan suara yang nyaring dan menyerahkan nyawanya. Pada saat kita manusia normal, pada saat kita sudah mau masuk ke dalam kematian, pasti kekuatan energi kita makin hari makin lemah, gitu, makin lemah. Mama saya waktu meninggal, saya 3 SMP, dia bilang saya mau pulang, gitu. Dia paksa-paksa pulang, dia bilang jangan, ini kondisi makin membaik. Enggak, saya mau pulang. Jangan paksa saya ingin pulang. Akhirnya mama saya pulang di rumah. Betul, pada saat di rumah sehat banget, sehat sekali. Dikasih Tuhan sehat dulu selama sebulan. Setelah sebulan sehat, di akhir jam 2 subuh, 3 subuh, mama saya meninggal. Di akhir meninggalnya itu cuma saya sama Kalodi yang melihat. Itu makin hari, dari menit ke menit, dia makin lemah, dia makin lemes. Sampai akhirnya dia mengembuskan nafasnya di pelukannya Kalodi. Dia bilang selesai. Tapi Tuhan Yesus pada saat dia disalibkan, dia bukan lemes. Dia tidak mengeluarkan sesuatu yang membuat orang itu lemah. Tidak. Pada saat dia sudah mau mati, dia memberikan suara yang sangat nyaring. Dia bilang, "Ya Bapa, kuserahkan nyawaku." Dia berotoritas penuh terhadap dirinya. Dia berotoritas penuh terhadap nyawanya. Dia yang menyerahkan nyawanya untuk Allah Bapa. Dia menyerahkan nyawanya buat Allah Bapa. Proses hidupnya, kesetiaan hidupnya, ketekunan hidupnya, selama dia hidup 30 tahun lebih, dia tekun mengikuti apa maunya Tuhan. Dia membuat mukjizat, tapi pada saat waktu itu banyak orang yang tidak menolong dia. Pada saat salib itu jatuh, tidak ada orang yang menolong dia. Dia selalu menolong orang. Dia memberikan mukjizat. Yang buta jadi bisa melihat. Semuanya dia lakukan tekun di dalam dunia ini. Tapi pada saat waktu itu tidak ada yang menolong dia, tapi dia tekun sampai di penghujung hidupnya. Dia bilang, "Kuserahkan nyawaku." Dia tidak pernah mengeluh, Bapak Ibu. Tuhan Yesus sudah mati. Dengan ketekunannya dia tekun. Dia tidak pernah mengeluh. Di Taman Getsemani dia bilang, "Kalau bisa, cawan ini lalu padaku." Tapi ada kata-kata yang saya suka. "Tapi kalau bukan karena kehendakmu, biarlah saya mengikutimu. Bukan maunya saya, tapi biarlah maunya Tuhan." Biarlah kita mengikuti apa maunya Tuhan di hari ini. Kidung pada saat kita melakukan kehidupan ini, biarlah Tuhan Yesus mati buat kita untuk bisa merubah sifat dan kelakuan kita. Amin. Saya bilang, Tuhan, begitu besar pengorbananmu. Kuserahkan nyawaku kepadamu Bapak. Begitu berat Bapak Ibu. Yang bisa kita pelajari dari kematian Tuhan Yesus, yang pertama adalah Yesus mati karena kehendaknya sendiri, bukan karena kita. Dia mati karena kehendaknya sendiri. Begitu gampang Tuhan bilang, panggil malaikat datang. Begitu besar kekuatan dia.
Dia punya kekuatan yang luar biasa, tapi dia tetap tekun. Dia pikul itu salib. Dia bilang, saya mati karena kehendak saya sendiri. Saya mempunyai kekuatan kehendak sendiri. Tuhan menyerahkan nyawanya buat kita, Bapak Ibu. Kita baca dalam Yohanes 10 ayat 17. Yohanes 10 ayat 17. Dan 18. Saya bacakan. Yang sudah dapat katakan amin. Ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Menurut kehendakku sendiri. Tuhan menurut kehendaknya sendiri. Dari kematian Tuhan Yesus, Tuhan menurut kehendaknya sendiri. Perhatiin baik-baik. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Aku yang berkuasa penuh atas kematianku. Kuserahkan nyawaku, berarti aku tahu di hari ketiga aku akan bangkit. Pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya saja bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Kita serahkan semua kepada Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus menyerahkan kepada Bapa di surga. Itu adalah satu pengakuan yang luar biasa dari kematian Tuhan Yesus. Begitu berat Bapak Ibu. Saya baca lagi, begitu berat. Saya ingin mencoba menjelaskan sedikit sebelum saya menjelaskan tentang PPT yang saya dapat. Saya melihat bahwa Tuhan Yesus layak untuk kita sembah. Tuhan Yesus layak untuk kita sembah Bapak Ibu. Layak untuk menjadi idola kita. Layak untuk kita contoh. Kenapa seperti itu? Begitu berat proses kematian Tuhan Yesus. Begitu berat Bapak Ibu. Satu lagi kita akan baca yang saya ngerasa sangat powerful untuk sore ini, yaitu di Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Tuhan, terima kasih buat malam ini Tuhan. Yohanes 19 ayat 30. Saya bacakan Bapak Ibu. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, apa Bapak Ibu? Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Pengorbanan Tuhan sudah selesai. Tapi kita masih berjuang di dunia ini. Berbuat baiklah terus. Tabur benih yang baik. Jangan pernah mengeluh. Tuhan Yesus bilang sudah selesai. Tapi kita masih berjuang di dunia ini Bapak Ibu. Oh haleluya. Kita masih berjuang di dunia ini. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 42. Ya Bapakku, jika kalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Perhatiin baik-baik. Ya Bapakku, jika kalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi.
Sampai titik di mana Tuhan Yesus merasakan berat hidupnya. Dia cuman bilang, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi kalau tidak bisa, biarlah kehendak-Mu lah yang jadi. Dia tetap tekun bersama Tuhan, Bapak Ibu. Dia tidak mengeluh. Dan di ayat 44 menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus sangat takut. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh, ayat 44, berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini adalah satu contoh pada saat kematian Tuhan Yesus ini, kita diberi kesempatan untuk bisa berubah. Jangan sia-siakan proses kematian Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu. Jangan kita sia-siakan hidup kita selama ada di dunia ini. Karena contoh yang bisa kita pelajari dari contoh kematian Tuhan Yesus adalah Yesus mati karena kehendaknya sendiri, bersifat selama-lamanya, bersifat aktif. Pada saat Tuhan sudah berkorban buat kita, biarlah kita, Bapak Ibu, bisa merubah sifat kita. Jangan kita sia-siakan dari kematian Tuhan Yesus ini. Amin, Bapak Ibu. Saya ingin coba jelaskan sedikit tentang bagaimana kematian Tuhan Yesus. Mungkin bisa ditampilkan. Jadi saya dapat ini dari dokter. Physical death of, ini nggak perlu. Ya, lanjut. Physical death of Jesus Christ. Oke, saya akan bacakan. Kondisi kesehatan Yesus. Yesus dalam kondisi fisik yang baik sebelum ke Getsemani. Di Taman Getsemani, Yesus sepertinya mengetahui bahwa kematiannya sudah dekat. Yesus mengalami penderitaan dan tekanan mental yang hebat. Yang tadi saya bilang, yang tadi kita baca, yaitu Lukas 22 ayat 44, pelunya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah, Bapak Ibu. Nah, disebut di Lukas 22 ayat 44 itu adalah mengeluarkan keringat darah, itu namanya hematidrosis. Pembuluh darah kapiler yang mengalirkan darah ke kelenjar keringat mengalami gangguan, sehingga menyebabkannya keluarnya darah bukan air. Namanya hematidrosis. Ada proses alami di dalam tubuh yang diduga menjadi pemicu pecahnya pembuluh darah kapiler, yaitu pada saat tubuh memproduksi zat kimia seperti hormon kortisol dan adrenalin. Kedua hormon ini diproduksi sebagai persiapan tubuh saat menghadapi ancaman. Saya baca yang paling bawah, bisa dipicu juga oleh tekanan darah tinggi, stres berat, tekanan emosional atau kelelahan ekstrim. Lanjut. Nah, ini penderitaan tekanan mental yang berat dihadapi oleh banyak sekali ayatnya. Saya tidak akan jelaskan di sini. Nanti kita akan dijelaskan di dalam mungkin di seminar-seminar selanjutnya. Kita lanjut. Antara Kamis pukul 9 dan Jumat pukul 9 pagi mengalami tekanan emosional dan tekanan fisik yang hebat. Faktor fisik dan emosional ini mungkin membuat Yesus sangat rentan terhadap efek hemodinamik. Hemodinamik itu apa? Segala sesuatu yang berkaitan dengan jantung, pembuluh darah, dan volume darah yang merugikan yang ditimbulkan oleh proses pencambukan. Ini lanjut. Nah, ini yang saya pengen jelaskan sedikit tentang cambuk yang sebenarnya terjadi pada saat Tuhan Yesus dicambuk sebelum disalibkan. Bapak Ibu bisa lihat alat cambuknya seperti ini, Bapak Ibu. Namanya Roman flagrum. Seperti ini. Alat yang digunakan adalah cambuk pendek. Yang sebelah kiri flagrum dan flagellum dengan beberapa tali kulit tunggal. Tali kulit tunggal itu yang sebelah kanan, atau jalinan dengan panjang bervariasi di mana bola besi kecil atau potongan tulang domba yang tajam diikat pada interval tertentu. Itu bola-bolanya tuh. Ya, Bapak Ibu lihat ya. Interval tertentu. Lanjut.
Nah, inilah waktu itu kejadiannya. Tuhan Yesus itu diikat di atas, diikat di situ. Setelah diikat, baru dia dicambuk. Bapak Ibu, itu proses sebelah kanannya, yang proses cambuknya itu. Nah, itu dia sudah tidak kuat, karena pada saat dicambuk dengan proses pencabukan yang tadi saya kasih tahu kepada Bapak Ibu, begitu sakit, sesah itu apa namanya, pada saat sekali dicambuk itu nempel ke tulang, dan pada saat ditarik, tulangnya itu akan ikut. Ditarik tulangnya akan ikut. Begitu sakit penderitaan Tuhan Yesus. Kita lanjut. Pencambukannya itu dia ditelanjangi, yang tadi Bapak lihat, tangan diikat ke tiang tegak, punggung dan bokong dan kakinya dicambuk oleh 2 tentara atau oleh orang yang berganti posisi. Bola besi itu memar yang dalam. Tulang domba memotong kulit. Jadi tulang domba yang tadi itu, yang misalnya ibu tadi lihat sama bapak lihat, itu tulang dombanya itu memotong kulit dan jaringan subkutan, lapisan terbawah kulit, merobek otot rangka yang ada di bawah kulit. Ya, pasti perdarahan pasti terjadi. Rasa sakit dan pendarahan membawa pada tahapan pre-shock. Shock adalah suatu keadaan yang terjadi bila perfusi oksigen ke jaringan menjadi tidak kuat, tidak mencukupi, akhirnya dia syok. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu. Tahu-taunya pada saat Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus itu menggendong salibnya itu bukan gendong biasa. Tahu-taunya dia diikat dulu, baru dia bawa salibnya itu. Ya, jadi pada saat sering dilihat Tuhan Yesus jatuh, itu berarti dia jatuh langsung kena muka. Setiap kali dia jatuh, dia langsung kena ke mukanya terus, karena dia diikat begitu. Jadi pada saat dia gak kuat, dia terjatuh, dia kena mukanya terus. Karena dia diikat seperti ini. Proses jalan salib itu seperti ini. Lanjut. Begitu berat penyalipan. Biasanya terhukum membawa salibnya sendiri dari lokasi penyambukan ke lokasi penyaliban. Biasanya berjalan dalam keadaan telanjang kecuali dilarang oleh kebiasaan setempat. Yang tadi saya bilang, berat total salib itu adalah, saya salah, bukan 50 kilo, 135 kilo. Wow, begitu berat. Yang dibawa adalah palang patibulum, beratnya adalah 34 kilo sampai 57 kilo. Diberi minuman anggur pahit bercampur mur empedu sebagai analgesik ringan. Tangan bisa dipaku atau diikat ke palang. Orang Romawi lebih menyukai memaku dibandingkan diikat. Begitu sakit, begitu jahat orang Romawi. Kaki bisa dipasang ke sisi tiang kayu atau ke sandaran kaki. Tapi memaku adalah praktek yang disukai oleh Romawi. Biarpun sering bisa diikat, tapi orang Romawi lebih suka memaku dibandingin dengan mengikat. Temuan arkeolog, paku besi runcing panjangnya adalah 13 cm. Begitu panjang, 13 cm sampai 18 cm. Dengan batang persegi 3/8 inci melintang. Paku biasanya ditancapkan melalui pergelangan tangan. Saya pikir ya Bapak Ibu, saya tanya kepada dokter, "Dok, kenapa saya lihat di film-film itu di sini di pakunya, benar ya?" Tahu-taunya Bapak Ibu katanya nggak mungkin, nggak masuk akal. Kalau dipaku di sini, dia pasti akan meletot, srek, karena nggak kuat sama sekali. Dia nggak mungkin kuat. Makanya Tuhan dipaku di sini, di pergelangan tangan. Tahu-taunya kalau di sini dia kuat, kokoh. Kalau di sini dia nggak kuat, dia bisa meletot sampai ke sini, bisa lepas. Begitu berat. Ini pakunya yang tadi 15 cm, 15 cm sampai 18 cm. Bapak lihat itu di pakunya di pergelangan tangan Bapak Ibu. Itu masuknya ada yang sebelah paling kanan, begitu panjang, masuk sampai ke sini. Sampai ke sini, masuk sampai ke sini.
Serp. 18 cm. Begitu berat. Begitu berat prosesnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 18 cm. Kita lanjut. Ini sedikit saya dikasih info sama dokter. Tulang lengan atas, tulang hasta dan tulang pengupil. Seperti itu. Makanya dia di pakunya itu gak cuma 1, di pakunya 3. Di sini, sama di sini. Kenapa? Kalau 1 copot. Makanya ditusuknya 3. Seperti itu. Ini saya ingin menggambarkan bagaimana sakitnya. Ini penjelasannya banyak. Cuman waktu dokter yang menjelaskan ke saya, dia bilang ini maksud saya menjelaskan bagaimana begitu sakit penderitaan Tuhan waktu itu. Begitu sakit. Tangan dipaku di pergelangan tangan, kena tulang, patah tulang, tidak kena tulang, cedera periostil, pinggiran tulang. Paku akan menghancurkan dan memutuskan saraf medianus. Nah ini Bapak Ibu, menghasilkan ledakan loh bahasanya. Menghasilkan ledakan rasa sakit yang menyiksa. Kelumpuhan sebagian tangan, kontraktur iskemik. Nah ini kakinya. Nah kaki juga orang pikir di sini, tahu-taunya bukan. Sadis banget di sini Bapak Ibu. Di tengah-tengah kaki ini nih, di sini nih. Gila, berat sekali. Sakitnya begitu berat. Nah, ini yang saya baru tahu. Kalau waktu tadi yang sebelumnya dipaku di sini, dia sering copot. Jadi Tuhan Yesus dalam proses arkeolognya, dia ditusuknya di samping sini, di sini nih, di sininya, agar dia nggak copot. Gila Romawi ini. Itu kan yang sebelah kanan ada itunya tuh, ada buktinya. Jadi di sebelah kanannya. Saya nggak bisa bayangkan begitu sakit rasanya, begitu berat prosesnya. Nah ini dia prosesnya. Begitu berat. Terhukum penyaliban diharapkan untuk masih bertahan hidup selama beberapa hari sampai 3 hari, dapat dipercepat dengan mematahkan kaki di bawah lutut. Namanya kru. Nah ini crurifragium atau scelocopia. Ini tidak perlu lagi. Yohanes 19 ayat 32 sampai 34. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Kata lambung, sisi tubuh mengarah ke rusuk. Jadi itu kerusuk. Nah ini dia. Jadi di sini nih, ditusuknya di sini nih, dirusuk. Bukan di sini, dirusuk sini. Bapak Ibu, celep. Ini kan pakunya, ini tombaknya kan. Tombaknya. Kematian Yesus, salah satu penjelasan yang populer menyatakan bahwa Yesus mati karena robekan, pecahnya jantung dalam kondisi penyiksaan, pencabukan, dan penyaliban yang menimbulkan hipovolemia dan kemungkinan adanya kondisi koagulasi, pembukuan darah yang tidak stabil bisa menimbulkan adanya suatu bentukan trombotik non-infektif yang rapuh pada katup aorta atau katup mitral. Bentukan trombotik ini kemudian bisa copot dan emboli ke dalam sirkulasi koroner dan dengan demikian menghasilkan infrak miokard transmural akut. Inilah yang tadi left coronary artery itu yang warna hijau, yang ditandain warna hijau. Oke, lanjut. Penjelasan yang lain, kematian Yesus dapat dipercepat karena kondisi kelelahannya dan keparahan dari pencambukannya yang menghasilkan kehilangan darah dan kondisi pre-shock yang tadi saya bilang,
Fakta bahwa ia tidak mampu membawa patibulum palangnya sendiri mendukung interpretasi ini. Penyebab sebenarnya dari kematian Yesus seperti pada korban penyaliban lainnya mungkin multifaktorial dan utamanya terkait dengan syok hipovolemik akibat kelelahan dan mungkin gagal jantung akut yang fatal bisa menyebabkan kondisi kejadian terakhir yang paling merusak dan menghancurkan dalam peristiwa ini. Bukti sejarah dan medis menunjukkan bahwa Yesus telah mati sebelum luka di sisinya ditimbulkan, dan didukung pandangan bahwa tombak yang ditusukkan di antara tulang rusuk kanannya mungkin melubangi tidak hanya paru-paru kanan tetapi juga perikardium dan jantung, dan dengan demikian memastikan kematiannya. Dengan demikian masih tidak jelas apakah Yesus mati karena robekan jantung atau kegagalan sistem jantung dan paru-paru. Akan tetapi hal yang penting adalah ini Bapak Ibu, bukan bagaimana dia mati, tapi apakah dia mati dengan jelas. Bukti historis dan medis menyatakan bahwa Yesus mati sebelum ditusuk bagian sisi rusuknya, dan didukung oleh pandangan tradisional bahwa tombak ditusukkan di antara tulang iganya yang sangat mungkin tidak hanya menikam paru-paru kanan tetapi juga lapisan luar jantung, dan jantung itu sendiri memastikan bahwa dia mati. Interpretasi berdasarkan asumsi bahwa Yesus tidak mati di kayu salib tampaknya bertentangan dengan pengetahuan medis modern. Oke, mungkin Pak David bisa maju ke depan. Itu adalah proses kematian Tuhan Yesus. Bagaimana begitu berat dia mengalami proses tersebut. Dia disesa, dia begitu cambuknya itu setiap kali masuk ke daging. Tadi dijelaskan pada saat cambuk itu masuk ke daging, ditarik keluar dagingnya lagi, masuk cambuk lagi, terus dia tarik keluar dagingnya lagi. Begitu berat kehidupan Tuhan Yesus pada saat proses penyaliban ini. Tapi saya tidak terlalu concern ke bagaimana Tuhan Yesus mati, tapi saya ingin concern bahwa Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya karena kehendak Dia. Itu berarti adalah Dia tahu Dia akan mati. Dia tahu kenapa Dia akan mati, untuk menebus dosa saya dan dosa kalian. Dia ingin kita masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, Dia ingin mau kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dia mau kita bertumbuh. Dia mau pada saat Dia sudah memperjuangkan, Dia sudah menderita, Dia mau bahwa kita harus berhasil. Dia mau kita harus berhasil. Dia mau kita agar kita mengikuti apa rencana Dia. Jangan sampai pengorbanan Dia percuma. Jangan sampai pengorbanan Dia percuma, Bapak Ibu. Begitu berat kematian Tuhan Yesus. Kita harus bisa sama seperti Dia. Kita baru sedikit dikasih ujian, pencobaan, kita udah ngeluh. Kita dikasih cobaan sedikit, kita terus ngeluh. Hari-hari ini, kemarin saya ada 2 kejadian yang menurut saya luar biasa berat. Yang pertama adalah di kota Ohio di Amerika, itu ada seorang ibu liburan bersama pasangannya keluar kota selama 10 hari. Pada saat dia berlibur 10 hari, anak bayi seperti Edrea ini ditinggal di rumahnya sendiri. Dan pada saat dia pulang, anaknya meninggal. Saya tidak habis pikir, Bapak Ibu. Anak seusia Edrea 3 tahun ini ditinggal di rumah sendiri. Begitu statement dari para medik, mereka bilang ini kejahatan yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Kematian anak ini kematian paling
sakit di dunia. Dia mati kehausan, dia mati dehidrasi, dia mati pelan-pelan, dia haus, gak tahu mau minta minum di mana. Ada kotoran di pantatnya, dia siksa, dia lapar, dia gak tahu mau melakukan apa-apa. Dia menderita selama 10 hari. Begitu luar biasa jahatnya ibu ini. Saya tidak bisa habis pikir apa yang dalam pikiran ibu ini. Tapi dari cerita ini, begitu banyak orang zaman sekarang yang sangat jahat. Biarlah kematian Tuhan Yesus hari ini itu bisa menandakan kebangkitan kita, Bapak Ibu. Kita harus bangkit. Kita harus bangkit dari keterpurukan. Kalau kalian bilang ke saya yang paling berat hidup saya, dengar baik, proses yang tadi saya jelaskan, bagaimana cambuk yang dia rasakan, begitu tajam paku itu, begitu tajam bola-bola itu. Pada saat dia menderita, pada saat dia berjalan ke Bukit Golgota, dia diikat. Pada saat dia diikat, dia sering terjatuh. Pada saat dia terjatuh, kepalanya yang jatuh duluan karena dia terikat. Ini saatnya kita bangkit dari keterikatan kita. Kita lepas dari keterikatan kita. Kita harus hidup jujur. Sangat luar biasa Bapak Ibu, aku melihat bagaimana proses Tuhan Yesus mati ini. Dengar baik, biarlah proses kematian Tuhan Yesus ini menjadikan kita sebagai umat pilihan Tuhan untuk bisa berubah. Kita renungkan bagaimana Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yang kita bisa pelajari dari kematian Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus mati karena kehendaknya sendiri. Ayat ini, ayat 46, Lukas 23 ayat 46 menandakan bahwa, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan pada saat Yohanes 19 ayat 30, firman Tuhan mengatakan, sudah selesai. Tuhan Yesus tekun perjalanan hidupnya. Dia begitu tekun. Dia tidak mengeluh. Pada saat dia duduk, dia bilang, kalau bisa cawan ini lalu dariku. Tapi Tuhan Yesus bilang, tapi biarlah kehendakmu yang jadi Tuhan, Bapa di surga. Sering sekali kita diadakan dengan ujian, pencobaan. Sering sekali kita bilang, Tuhan, jangan kasih cobaan ini kepadaku. Tapi dengar baik, kita harus menjadi contoh, yaitu Tuhan Yesus. Dia bilang, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu saja yang jadi. Biarlah kehendakmu saja yang jadi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbananmu di dalam hidup kami. Biarlah kehendakmu saja yang jadi, Bapak Ibu. Pada saat dia berdoa seperti itu, kebesok harinya dia mulai dicambuk. Dia mulai dicambuk, Bapak Ibu. Begitu perih. Setelah dia dicambuk, dia harus bawa salib itu yang tadi para dokter dan riset arkeolog bilang beratnya 100 kilo. Dia harus pikul salib itu. Dia harus pikul salib itu. Dia tidak pikul seperti ini, tapi tangannya ditali. Dia harus pikul seperti ini. Pada saat dia capek, dia harus jatuhkan tubuhnya. Pada saat dia jatuhkan tubuhnya, mukanya kena ke lantai. Waktu saya ikut jalan salib, lantainya bukan seperti ini.
berbatuan. Saya yang tidak bisa membayangkan begitu berat dia. Kemana orang-orang yang diselamatkan dia? Kemana orang-orang yang telah diberikan mukjizat? Kemana orang-orang yang telah ditolong sama dia? Semua menghilang. Kita umat Tuhan, pada saat kita baik kepada orang, dengar baik, kita tidak perlu meminta balasan. Biarlah kita terus tabur benih itu. Biarlah kita terus tabur benih itu dalam nama Yesus. Tabur terus benih itu. Dia terus 20 kilo dia jalan pikul salib itu. Dia pikul salib itu 20 kilo Bapak Ibu. Begitu menderita sampai di bukit Golgota. Biarlah iman kita terus kuat bersama Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah iman kita terus kuat bersama Tuhan Yesus. Saya undang Elizabeth maju ke depan. Kita nyanyikan satu lagu. Saya suka lagu ini Bapak Ibu. Firman Tuhan sudah selesai malam ini. Tapi biarlah dari kematian Tuhan Yesus ini kita bisa pelajarin bahwa Tuhan mati dengan kedaulatan dari Dia. Amin Bapak Ibu. Biarlah kita terus tetap kuat. Hari ini banyak orang jahat, banyak orang yang luar biasa dengki sekali sama kita. Tapi biarlah kita tetap kuat. Ya, pada saat kita dalam ujian pencobaan, kita lihat begitu berat Tuhan Yesus waktu itu. Kita bisa lebih kuat lagi ke depannya. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menderita. Amin. Above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. Amin. Terima kasih Tuhan. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, Amin. Terima kasih Tuhan. trampled on the ground. You took the fall Haleluya Tuhan. and thought of me above all. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Amin. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of Amin. man. Terima kasih. You were here before the world began. Semuanya katakan crucified. Crucified, laid behind a stone, you live
die, rejected Amen. and alone, like a rose, Haleluya Tuhan. trample on the ground. You took the fall and Sekali tired lagi katakan crucified. Amin. Crucified, led behind a stone, you live to die, Haleluya. rejected and alone, like a rose, trample on the ground. You took the fall Amin. and tired of me above all. Bapak Ibu dengar baik. Pencobaan itu pasti akan sering, akan terus kita akan lalui. Kita akan terus melalui pencobaan-pencobaan itu. Pada saat satu pencobaan, ujian kita alami, kita selesaikan, Tuhan tidak akan diam. Akan ada lagi ujian dan pencobaan. Akan ada lagi ujian dan pencobaan. Dan terus sampai hidup kita, nanti di akhir hidup kita baru selesai pencobaan dan ujian itu. Tapi dengar baik, kalau Tuhan Yesus sebagai manusia bisa melalui semua itu, dalam nama Yesus, saya dan Bapak Ibu akan bisa melalui itu. Amin. Kita akan melalui setiap ujian yang kita alami. Begitu berat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, biarlah itu tidak percuma. Dia sudah tebus dosa kita. Biarlah pencobaan ujian itu kita terus kuat bersama Tuhan Yesus. Kita terus kuat bersama Tuhan Yesus. Benar, berat. Sampai kadang-kadang kita merasa, Tuhan, saya sudah tidak mampu. Saya setuju Bapak Ibu. Tapi biarlah kita melihat bagaimana proses hidup Tuhan Yesus selama di dunia ini. Bagaimana proses Tuhan Yesus selama di dunia ini. Dia terus melakukan mukjizat. Dia terus tekun dalam Tuhan. Dia tidak pernah mengeluh. Apa yang Bapa di surga katakan, dia ikutin. Pada saat dia melakukan mukjizat, banyak orang memuji dia. Dari kecil hidup Tuhan begitu berbeda. Dia melakukan mukjizat ke mukjizat. Dia melakukan semuanya demi kita. Tapi Bapak Ibu dengar, pada saat dia proses penyaliban, tidak ada yang menolong dia. Itulah kalian dan saya. Pada saat kita mulai dekat sama Tuhan, kita makin dijauhkan. Pada saat kita dekat sama Tuhan, komunitas kita makin kecil. Tapi dengar baik, itu semua asalkan Tuhan dimuliakan. Asalkan Tuhan dimuliakan dalam nama Yesus. Kita jalankan terus, kita lalui terus, bergandengan tangan dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu perlu keberanian untuk melepaskan dari keterikatan dosa. Tidak ada jalan lain. Kematian Tuhan Yesus hari ini, saya diingatkan untuk Bapak Ibu harus berani mulai melangkah untuk melepaskan dari keterikatan dosa dalam nama Yesus. Dengar baik, ini kuat bagi Bapak Ibu. Dalam nama Yesus ini kuat. Tuhan berbicara kepada saya dengan kuat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan berbicara kuat kepada saya malam ini. Bapak Ibu harus berani melepaskan keterikatan yang sedang dialami. Kalau engkau ingin melepaskan itu dengan keberanian, engkau melihat Tuhan Yesus proses penyaliban. Dengar baik, engkau akan hidup diberkati. Rumah tanggamu akan lebih baik lagi. Anak-anakmu akan diberkati. Kuncinya hari ini adalah bukan mereka. Kuncinya bukan mereka. Engkau tidak boleh menyalahkan mereka. Dia yang harus berubah. No. Hari ini adalah engkau yang harus berubah dalam nama Yesus. Engkau harus berani melangkah. Dengar baik, engkau gak boleh takut untuk melangkah.
Karena ada Tuhan Yesus, ada Tuhan yang akan menolongmu, yang akan merangkulmu. Dalam nama Yesus. Jangan takut Bapak Ibu. Jangan takut untuk melepaskan keterikatan itu. Jangan takut. Jangan takut. Mulai melangkah dalam nama Yesus. Mulai melangkah. Mulai melangkah. Lepaskan keterikatanmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya ingin berdoa buat kalian. Angkat tangan kalian dalam nama Yesus. No, angkat tangan kalian. Jangan malu. Angkat tangan kalian. Dalam nama Yesus. Kita manusia yang berdosa, tapi kita berani untuk melepaskan keterikatan kita. Angkat tanganmu. Tuhan bilang, angkat tanganmu dan mulai berani untuk melangkah. Engkau harus mulai berani melangkah. Engkau berani melangkah. Ada berkat yang Tuhan mau kasih dalam hidupmu. Ada berkat yang Tuhan akan kasih dalam hidupmu. Engkau harus berani melangkah dalam nama Yesus. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat jemaat di Hagai sore ini, malam ini, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tercurah berkat. Mereka lepas dari keterikatan mereka dalam nama Yesus. Mereka berani untuk melepaskannya. Mereka berani untuk melepaskan keterikatan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan simpan akar pahit. Jangan simpan akar pahit dalam dirimu. Engkau boleh berbohong di depan suamimu. Engkau boleh berbohong di depan istrimu. Engkau boleh berbohong di depan orang tuamu. Tapi engkau tidak bisa berbohong di depan Tuhan Yesus. Jangan simpan akar pahit itu dalam nama Yesus. Engkau lepaskan akar pahit itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar berkat turun atas keluargamu dalam nama Yesus. Agar berkat turun atasmu. Agar berkat turun atasmu dalam nama Yesus. Engkau berharga di mata Tuhan. Masa depanmu, masa depan yang cerah. Kalau iblis bilang engkau tidak layak, dalam nama Yesus keluarlah engkau iblis. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan dalam nama Yesus. Engkau milik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus engkau berharga. Terima kasih buat semua berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang selalu ajaib. Kami sudah mengikuti apa yang Engkau mau. Biarlah Engkau terus proteksi kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.